Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Bangun ruang sisi datar. Sekarang masuk ke materi atau submateri limas. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian bisa menerima pembelajaran ini dengan baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang diharapkan dari setelah pembelajaran ini atau setelah melihat video pembelajaran, kalian bisa menentukan luas permukaan limas, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan luas limas, kemudian menentukan volume limas, dan terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume limas. Next, lanjut lagi. Limas ya. Ini contoh bermacam-macam limas, hampir sama dengan prisma. Nama limas itu disesuaikan dengan bentuk alasnya. Kalau alasnya segitiga, maka namanya adalah limas segitiga. Kalau alasnya segi empat, maka namanya adalah limas segi empat. Kalau dia segi empat beraturan, ya sudah limas segi empat beraturan. Kalau cuma segi empat aja, ya limas segi empat. Kemudian, kalau seandainya sisi alasnya terdiri dari segi lima yang panjang pelusuk alasnya sama panjang, maka namanya limas segi lima beraturan. Dan yang terakhir contohnya limas segi enam beraturan. Kalau mau definisinya, limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh segitiga atau segi banyak, yang namanya alas ya. Segitiga boleh, segi banyak tuh maksudnya bisa segi empat, segi lima, segi enam, dan seterusnya. Dan beberapa buah bidang segitiga sebagai sisi tegak yang bertemu pada satu titik puncak. Jadi sisi tegaknya pasti berbentuk segitiga. Lanjut lagi. Ya. Kok ini kita bandingkan antara prisma dengan limas. Ini prisma segitiga, alasnya segitiga. Ini limas segitiga, alasnya juga segitiga. Jadi perhatikan perbedaannya ya. Jangan keliru, jangan prisma diomong limas dikatakan prisma. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Apa itu limas tadi? Ya. Nah, sekarang ini tadi segitiga, sekarang alasnya segi empat, namanya prisma segi empat. Sedangkan limasnya namanya limas segi empat. Nah, kalau dibuka, limas segi empat ini digunting, ya, terus dibuka. Nah, ini namanya salah satu ya, salah satu bentuk bukaan limas atau jaring-jaring limas segi empat. Sehingga otomatis kalau disuruh menghitung luas limas atau luas permukaan limas, ya pasti luas limas adalah luas alas, ya, ditambah luas selimut. Luas selimut itu samanya dengan luas seluruh sisi tegaknya, berarti sisi tegaknya ada 4 kalau di sini ya. Jadi ini kita tidak bisa pakai rumus ya, jadi pakai kata-kata. Luas limas adalah luas alas ditambah luas selimut. Nah, pakai kata-kata gitu, karena alasnya selalu berbeda tergantung soalnya. Begitu juga dengan selimutnya. Kalau alasnya beda, otomatis selimutnya juga jumlah sisi tegaknya tidak sama satu dengan yang lainnya. Kemudian, kalau untuk volume bagaimana caranya? Jadi di sini Ibu langsung saja kamu dengarkan aja omongan Ibu ya. Kalau di buku paket kamu ada cara yang berbeda menentukan volume limas ya. Ini volume limas bisa dicari dengan percobaan ya. Kalau seandainya ini ya, kita ambil sama ya. Jika prisma segi empat ini alasnya sama dengan prisma sama dengan limas segi empat yang ini dianggap sama ya. Kemudian tingginya juga dianggap sama ya. Ternyata kalau limas ini
kita isi apa misalnya, kita isi pasir sampai penuh, ya. Kita isi pasir sampai penuh, kemudian kita tuangkan ke dalam prisma ini, ya. Dituang sekali, masih kurang, belum penuh isinya. Kemudian dituang 2 kali, juga masih belum penuh. Kemudian setelah yang ketiga, setelah dituang 3 kali ternyata prisma ini menjadi penuh. Otomatis ya, berarti prisma segi 4 ini bisa berisi 3 kali volume 5 segi 4 ini, ya. Sehingga kalau dibalik berarti volume 5 segitiga 4 ini, segi 4 ini adalah 1/3 dari volume prismanya. Sehingga didapatlah rumus umumnya volume 5 adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi, karena volume prisma kan rumusnya luas alas kali tinggi. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut seperti biasa ke contoh soal. Di sini kadang Ibu agak susah ya masih nulisnya ya, belum mahir. Jadi mohon disabar-sabarkan. Kita ambil penanya dulu. Nah, ada soal. Diketahui alas limas ini berbentuk persegi. Jadi sudah jelas alasnya berbentuk persegi. Ya. Dengan panjang salah. Jadi hilang pensilnya. Ibu salah. Bentar. Berpensil lagi. Nah, berbentuk persegi dengan panjang TE-nya 5 dan panjang AB-nya 6 ya, kalau kita masukin ya. Panjang AB-nya 6. Karena dia persegi otomatis semuanya 6 ya. Jadi ini semua 6. Ya. Nah, ini masih mudah nih. Berarti otomatis luas permukaan prisma sudah disediakan rumusnya. Luas alas tambah luas seluruh sisi tegak. Jadi langsung saja kita masukkannya ke sini ya. Jadi sama dengan luas alas yang berbentuk persegi pastilah 6 kali 6. Kemudian sisi tegaknya ada 4, semuanya sama karena alasnya persegi, berarti 4 kali ya. Alas sisi tegaknya berbentuk segitiga, berarti setengah. Alas segitiganya berapa? AB dengan BC sama yang setengah kali 6. Tingginya, tinggi sisi tegaknya adalah TE ya, kali 5. Ya. Sehingga langsung saja 36 tambah, ya. Ini mau coret boleh ya, cet ya, hingga 2 ya. Berarti 4 kali setengah, bisa kita coret tapi kita tulis saja ya. 2 kali 6 kali 5 sehingga sama dengan 36 ditambah berapa? 60 ya. 6 kali 5, 30 kali 2, 60. Berarti luas 5 perseginya adalah 96. Karena luas, maka satuannya adalah persegi atau pangkat 2. Oke, sentimeter pangkat 2. Mudah kan?
Ya, bisa ya. Kita clearkan dulu gambarnya, cek. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Bisa harus keluar dulu. Ya, masuk contoh 2. Ingat ya, soalnya ini cuma alat bantu saja. Jadi ini tidak disediakan ya. Kalau ada soal ini tidak akan disediakan. Soalnya cuma ini. Sebuah limas kembali mempunyai alas berbentuk persegi, sedangkan keliling alas limasnya adalah 96. Kemudian tingginya, ya, tinggi limasnya adalah 16 cm. Jadi tinggi limasnya yang mana ya? Kita ambil pensil dulu, sahabat. Mana pensilnya? Oke. Mana Ibu? Samakin gambarnya ya, nih ya, tingginya ya. Kita tarik garis. Ada jalan ya. Nah, ini ya. Jelek sekali. Dihapus aja dulu. Gambar ulang. Aduh. Susahnya. Susah sekali gambarnya. Ibu udah pandai gambarnya. Aduh, lari lagi. Gimana ini? Bismillah. Lumayan lah. Ya. Nah, aduh. Nah, inilah. Ini dikeluarin ke sini ya. Jadi ini berarti tingginya berapa? Tingginya 16 ya, keluarkan. Kemudian ini berapa nih? Ini berapa? Kalau ini kelilingnya 96 ya. Keliling perseginya 96. Berarti panjang rusuk alasnya berapa? 96 dibagi 4. Berapa? Sepertinya 96 dibagi 4 berapa ya? 24 ya. 24 ya. Nah, berarti kalau ini separuhnya ya, setengahnya 24 dibagi 2 ini berarti pasti 12. Oke. Nah, kita harus mencari ini ya, karena ini merupakan tinggi sisi tegak ya. Jadi tinggi sisi tegaknya belum diketahui, berarti ada penggunaan teorema Pythagoras di sini ya. Ini kalau mau dikatakan sebagai tinggi ya, berarti T-nya sama dengan sisi paling panjang, berarti pasti 16 kuadrat tambah berapa? 12 kuadrat. Ya. Ternyata setelah dihitung hasilnya adalah akar 400 ya. Jadi ini adalah nilainya adalah 20. Kamu hitung sendiri ya nanti ya. Berarti luas alasnya otomatis persegi, jadi 24 kali 24 ya. Karena alas persegi maka sisi tegaknya ada 4 dan sisi tegaknya semuanya sama 4
kali setengah kali luas alas kali tinggi. Ini ya, sisi tegaknya. Alasnya tadi berapa? 24. 24. Terus kali tinggi sisi tegaknya. Tingginya 20. Dibagi 2. Oke. Nah, 24 kali 24 berapa? 576. Ditambah. Nah, ini bisa coret ya. 2 dengan 20. Ya. Bisa coret 2 dengan 20. Sini jadi tinggal 10 ya. Jadi samanya dengan 4 kali 240 ya. Bisa manja dengan 576 ditambah 960 sama dengan 1536 cm pangkat 2 atau cm persegi. Oke. Ngerti ya? Ibu hapus ya. Kita clearkan semuanya. Cas. Keluar dulu. Lanjut ke slide berikutnya atau contoh 3. Nah, sekarang volume. Ini masih mudah juga ini. Ada volume limas tegak, alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, kalau tadi persegi, sekarang persegi panjang. Yang sisi-sisinya 32 cm dan 18 cm. Kita ambil dulu pena. Penanya diambil dulu. Oke. Kalau perlu kita masukin. Ini anggap 32. Ini anggap 18. Ya. Kita kembalikan di sini. 18 yang 32 tidak jadi masalah. Kemudian puncak limas tepat berada di atas pusat alas dan tingginya 42. Jadi tingginya 42, tidak masalah ya. Nah, ini 42 tingginya. Kita tinggal masuk aja ya. Jadi volumenya adalah 1/3 luas alasnya. Aduh, salah. Jadi hilang semua. 1/3 kali berapa? 32 kali 18 kali tingginya berapa? 42. Ini tadi kita tulis lagi 32. Ini 18. Ini tingginya 42. Ya. Yang kalau dihitung bisa dicoret ya. Oh, dengan ini salah. 18/36 ya. Jadi hitunglah 32 kali 6 kali 42. Berapa? Pakai kalkulator dulu. Ternyata 32 kali 6 kali 42 nilainya adalah 8.064 cm
meter karena volume pangkat 3. Udah ya, tinggal masukkan rumus. Oke, lanjut. Kita clearkan dulu semua. Kita keluar. Masuk ke contoh berikutnya. Ketahui volume sebuah limas 640 meter kubik dan tingginya 12 meter. Berapakah luas alasnya? Udah, tinggal masuk saja. Ambil dulu pena. Iya, kita tulis volumenya diketahui. Ya, volumenya berapa? 640. Jadi tinggal ditulis. 640 sama dengan 1/3 kali yang ditanya luas alas, ya sudah, luas alas kali tingginya berapa? Tingginya 12. Ya, sehingga ini bisa 640 kali 3, oke, dibagi 12 sama dengan luas alas, ya. Ini kalau mau dicoret, jadi tinggal 4. Sehingga luas alasnya adalah berapa? 640 dibagi 4. 4 dibagi 4, 16. Berarti 160 cm pangkat 2. Udah ya. Oke. Hapus ya. Iya, kita hapuskan semua. Harus keluar dulu. Klik soal berikutnya. Yaitu contoh soal 5. Kembali lagi, limas alasnya persegi. Keliling alas limas 72. Ya. Kelilingnya 72. Berarti panjangnya berapa nih? 72. 72 dibagi 4. Ya. Terus TP-nya 15. 72 dibagi 4 berapa ya? 18 bukan? 72 dibagi 4. 18 bukan? Iya, 18 ya. Berarti kita tulis, ambil dulu pensil. Oke, nih kita tulis 18. Oke, kemudian TP-nya 15. Ini kalau 18 berarti ini tinggal 9 ya. Yang tetap 15. Ya. Sehingga tinggi limasnya adalah, ini ya. Pitagoras ya. Karena sisi yang lebih pendek berarti 15 kuadrat kurang 9 kuadrat. Ternyata akar berapa? 225 dikurangi 81, 144 ya. Jadi tingginya adalah 12, sehingga masuklah volume adalah 1/3 kali 18 kali 18 kali 12. Jadi sama dengan, kalau ini mau disederhanain di sini, 6 kali 18 dikali 12. Ternyata nilainya adalah berapa? 1, 2, 9, 6. Ingat volume, berarti satuannya cm pangkat 3. Nah, itu saja dulu. Dengan contoh 5 soal rasa sudah cukup pembelajaran limas kita kali ini. Seperti biasa, pasti akan ada soal tugas yang harus kalian selesaikan.
Ini tidak perlu dihapus ya, kita keluar aja karena terakhir. Nanti tugasnya lihat di bagian tugas ya. Berarti kita sudah belajar apa aja ya? Sudah belajar kubus, balok, prisma, dan limas. Jadi sudah ada 4 macam bangun ruang sisi datar yang kita pelajari. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bangun ruang gabungan. Dan ini mungkin Ibu akan mengasihkan soal langsung ya, karena yang gabungan ya berarti ya tinggal ditambah-tambah aja. Bangun ini, tambah bangun ini, ya. Mungkin tidak ada penjelasan, mungkin juga cuma langsung soal untuk kalian berpikir ya. Kita cukupi dulu ya, nah ya. Ingat selalu, jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak penting-penting sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.